Sementara itu dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Nah, pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Valeri, pukul berapa rencananya konferensi pers pengumuman hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua akan dilaksanakan? Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Rencananya sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada konferensi pers terkait pengumuman hasil otopsi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, didampingi oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Untuk pengumuman terkait hari ini, hasil otopsi hari ini, Stefani dan juga pemirsa, ini merupakan hasil otopsi yang sebelumnya sudah dilakukan pasca ekshumasi ataupun penggalian kembali makam Brigadir Joshua di kawasan Muaro Jambi, Sumatera Utara pada 27 Juli 2022 lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan autopsi di RSUD Sungai Baru, Jambi, Sumatera Utara. Kemudian juga setelah dilakukannya autopsi di RSUD Sumatera Utara ini, kemudian juga Persatuan Tim Dokter Forensik tidak hanya melakukan autopsi, namun juga membawa sampel dari tubuh jenazah Brigadir Joshua untuk diterbangkan ke Jakarta, di mana sampel dari jenazah Brigadir Joshua ini kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik, yakni di RSCM Jakarta Pusat. Adapun untuk pemeriksaan secara mikroskopik ini, Stefani dan juga pemirsa, adalah untuk betul-betul menentukan apakah luka-luka yang ditemukan di tubuh Brigadir Joshua ini merupakan luka yang dialami oleh Joshua sebelum kematian ataupun merupakan luka antemortem, ataukah luka ini terjadi akibat pembusukan ataupun pasca kematian ataupun luka postmortem. Sehingga itulah mengapa untuk proses autopsi dan juga pemeriksaan secara mikroskopis ini berlangsung cukup lama, hampir sebulan sejak dilakukannya autopsi hingga diumumkan hari ini pada Senin 22 Agustus 2022. Ya, Stefani. Akan menyampaikan hasil otopsi ulang ini? Ya, Valeri, siapa saja rencananya yang akan mengumumkan hasil otopsi ulang ini? Ya, Stefani, untuk pihak-pihak yang akan menyampaikan hasil otopsi ulang ini adalah direncanakan dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Adapun yang memimpin adalah Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia, ini merupakan Dr. Ade Firmansyah dari RSCM Jakarta Pusat, namun juga akan ada perwakilan dari tim khusus yang mendampingi. Informasi yang kami dapat nantinya untuk press konferensi pada siang hari nanti ini akan didampingi langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Setelah mengumumkan terkait dengan hasil autopsi Brigadir Joshua, Stefani dan juga pemirsa, selanjutnya akan ada proses penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh tim khusus, di mana rencananya tim khusus akan segera melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Duren 3 Jakarta Selatan usai diumumkannya hasil autopsi tersebut. Ya, Stefani. Baik, Valeri, kami akan terus menunggu update informasi dari jelang pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Namun saat ini kami akan kembali ke gedung DPR terlebih dahulu, pemirsa, di mana tengah berlangsung rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 dengan Menko Polhukam. Kondisi ini dalam rangka persiapan bahkan hari Rabu dengan Kapolri. Jadi setelah rapat akan kita terus cek lagi dengan Pak Kapolri dan Pak Menteri. Tadi Pak kita yakin kita lakukan diorong dia akan cepat. Iya, baru.
bisa terjadi kepada siapapun. Ya, saya bilang semoga ini di proses dengan proses yang sangat terbuka. Hanya itu yang bisa saya buat tadi. Sambo, saya pikir yang sudah gitu. Ya, ada tindakan ajudan dan macam-macam. Kita tidak tahu perkembangan akhirnya. Semakin jelas, istrinya pun jadi tersangka. Motifnya pun sampai hari ini tidak tuntas ya. Kalau ada yang paham motifnya apa, sampai istrinya terlibat kan belum jelas. Kita tunggu di peradilan. Jadi kami melihat bahwa kalau kita respon, kita terjebak pada hal-hal yang sebenarnya kita tidak ngerti gitu. Pak, berkaitan dengan waktu itu Ferry Sambo kan dipilih oleh DPR Komisi 3 juga gitu kan. Pada saat itu sosok Pak Sambo kan diputuskan sebagai Kadif Propam itu di sosok Komisi 3 itu sendiri itu seperti apa? Bukan Komisi 3, itu internal ya. Komisi 3 itu kalau ada usulan presiden cuma sebatas Kapolri, yang lainnya kan urusan Kapolri mangkatnya, bukan Komisi 3 ya. Tolong kamu belajar lagi ya. Pak, tapi tadi ada sempat perdebatan soal apa kemudian fungsi Kompolnas, tadi Pak Desmond bertanyakan itu. Nah kemudian ada tantangan nih, kami melihat bahwa ada adu mulut tadi Pak Desmond dengan Pak Mahfud melihat bagaimana merespon bagaimana tadi peran Kompolnas. Kalau dari Pak Desmond sendiri melihat apakah kemudian cukup efektif Kompolnas kemudian mengawal kasus ini juga sebenarnya? Ya kan, karena saya paham bahwa Kompolnas tidak punya alat atau perangkat yang bisa melakukan penyidikan. Yang disayangkan adalah cuma copy paste atas mulut seseorang. Ini kan nggak benar gitu loh. Ya, tadi kan sangat jelas dijelaskan oleh anggota maupun Pak Mahfud. Ini adalah apakah karena bini memutu polisi jadi kayak gitu. Karena kan baru hari ini Kompolnas yang copy paste. Sebelumnya kan kita tidak paham copy paste karena tidak pernah terbongkar seperti kasus bini memutu ini kan. Makanya saya ingatkan, ya, kalau rekomendasi misalnya Kompolnas tidak di respon sama Kapolri, buat apa ada Kompolnas? Betul nggak? Kan begitu. Bang, terus sedimur. Ya, ya inilah nanti salah satu catatan rekomendasi nanti adalah kita akan evaluasi ya, kita akan evaluasi nanti pada saat hari Rabu juga kita tanyakan ya, seberapa banyak rekomendasi Kompolnas yang tidak diperhatikan sama Kapolri, kita tanya Kapolrinya ya. Tadi kan ada usulan nonaktif Kapolri nih Bang. Tadi ada usulan nonaktifkan Kapolri, tadi di Demokrat, terus PDIP nggak setuju. Kalau Bang Desmond sendiri melihatnya seperti apa? Pembenahan apa sih Bang yang harusnya dilakuin itu? Pembenahannya kan tidak bicara person ya, tidak bicara person. Kita lihatlah apakah dengan diganti Kapolri akan semakin baik, kan belum tentu juga. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa ya. Kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Kan ada pertanyaan. Kalau saya sih tidak terlalu setuju lah kalau diganti. Atau bahasa lain, ya kan selama ini menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan? Apa gimana Pak tanggapannya dari Komisi 3 terhadap perlindungan terhadap anak-anak Ferdi Sambo? Perlindungan terhadap anak-anaknya Ferdi Sambo. Ya ini kan bukan wilayah Komisi 3, walaupun kita nanti dengan rapat LPSK kita akan tanyakan itu ya, karena wilayah perlindungan adalah wilayah LPSK. Itu pun kalau anak-anak itu perlu perlindungan kan. Bang Desmond, untuk hari Rabu pemeriksaan Kapolri, pemanggilan Kapolri nanti apa yang akan menjadi fokus pendalaman dari rapat tersebut? Ya dari gambaran yang ada ini akan kita susun lagi untuk memperdalam. Kita akan rapat lagi dengan anggota untuk poin-poin apa yang kira-kira yang harus kita respon. Karena apa? Kalian harus paham bahwa ada proses hukum yang sudah berjalan yang dilakukan penyidikan oleh Kabaris Polri dalam kasus Sambo dengan geng dan istrinya. Ya. Itu sifatnya ya, sifatnya kasus itu kan ada yang belum selesai di proses penyidikan, berarti ada rapat yang mungkin tertutup ya, yang tidak dibuka. Kenapa? Untuk kepentingan penyidikan kan nggak bisa dibuka ke publik untuk sementara ya, tapi ada hal yang non itu, misalnya apa, contoh sekian banyak ya
yang terlibat, ya, kita akan bertanya apa tindakan Kapolri terhadap sekian banyak orang yang terlibat dalam kasus Sambo. Ya, tingkatannya ada yang terlibat langsung, yang tidak langsung, ada yang kayak kalian sekarang bertugas di lapangan, pada saat sampai ke redaksi di IBIT ternyata tidak sesuai dengan, tiba-tiba kalian dihukum, kan ada sesuatu yang tidak adil. Jadi kita harus bisa melihat ini secara detail. Tapi berapa banyak orang? Nah, sudah ada 90 orang kan kalau kita lihat dari catatan kalian. Apa terhadap tindakan 90, apakah sama perlakuan hukumnya? Ya. Yang kedua, kasus KM50 misalnya. Apakah rekayasa desain ini sama, ya, dengan rekayasa KM50? Kalau sama, kesian keluarga korban KM50 kan itu kan yang kalian olah berhari-hari ini oleh media gitu. Nah, Komisi 3 pasti akan mempertanyakan itu. Apa yang terjadi dengan rapat hari Rabu ya sekitar itu aja. Kalau terkait dengan kekaisaran Sambo yang tadi disampaikan Pak Mahfud, di luar perjudian ya Pak, wewenang dia dalam Polri, ada Mabes dalam Mabes, tanggapan Komisi 3 seperti apa? Ya itu pernah saya pertanyakan pada saat Satgas itu di periode lalu, pada saat Pak Tito jadi Kapolri. Yang saya pertanyakan adalah, ini dananya dari mana operasi ini? Yang kedua, Satgas ini kan mengamputasi Kabariskim dan KB Intelkam. Jadi mengamputasi, sudah ada lembaga Kabariskim, sudah ada lembaga intelijen di situ. Tapi Satgas ini tugasnya apa? Khususannya apa? Untuk kepentingan apa? Yang sampai hari ini dibubarkan, ya harus diaudit gitu loh. Ini juga akan kita respon pada saat rapat dengan Kapolri. Nanti auditnya itu akan ke BPK atau seperti apa Pak? Karena nanti kita lihat ya, apakah kita bikin tim ataukah ya kita lihat aja penjelasan dari Kapolri ya, jangan mereka-reka dulu ya. Kita tunggu aja. Pak, soal pengakuan IPW yang katanya dibujuk oleh anggota Komisi 3 untuk mempercayai skenario pertama gimana Pak? Ya, itu kan akan dipanggil sama MKD. Ya, dia kalau benar dia ya nanti jawab di MKD. Kalau benar ya ada hukuman bagi anggota dewan kan. Kalau nggak benar dia fitnah, ada risiko pidananya kan. Bang, soal klarifikasi tadi juga aliran dana yang juga katanya Komisi 3 yang tadi disinggung oleh pimpinan, klarifikasi seperti apa Bang? Ya yang jadi soal itu benar atau tidak gitu. Kan Pak Mahfud yang harus menjawab itu. Tapi Pak Mahfud tidak mengaku tidak pernah ngomong itu juga kan. Kan susah. Kalau hal-hal yang selintingan orang yang dibilang ngomong itu ternyata tidak bertanggung jawab terhadap omongannya. Nah pertanyaannya, kami Komisi 3 percaya sama orang yang kalian tulis atau kami percaya sama media kalian? Kan bisa begitu. Tapi tidak ada aliran ya Pak, berarti ya Pak? Gimana saya tahu? Sejauh yang Bapak tahu? Ya. Sejauh saya tahu, yang saya memahami ke siapanya aja saya nggak tahu, apalagi alirannya. Berlebihan juga kalian ini. Izin nanya lagi dong Bang soal dugaan anggota Komisi 3 yang mempercayai ada bujukan untuk mempercayai skenario awalnya itu dari pimpinan Komisi 3 udah ada informasi belum memang siapa-siapa saja atau mungkin prosesnya udah sampai Kan gampang ya. Di DPR itu kan sudah dikomunikasikan, sudah ada praksinya kok. Ini jangan tanya saya kan Gerindra. Yang saya nggak paham, ya, nggak paham. Itu tanya aja ke pimpinan praksi, ya, PAN misalnya. Kalau pimpinan praksi PKS yang munculkan itu. Nah, kalau kalian tanya ke Gerindra, ini saya mau rapat nih, ya, sidang orang gitu loh, ya. Siap. Galak banget sih. Galak dari mana? Pertanyaan ini aliran. Iya betul. Kalau aliran saya paham. Dulu Bang, makan dulu Bang. Terima kasih ya. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Desmond Maesa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR di tengah jeda rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi.